Indonesia's way back in. Tony Firmansyah, there's your goal. That's Drama penentu nasib Garuda Muda di SEA Games 2025. Permintaan Mauro Zylstra di laga kontra Myanmar. Publik Vietnam lagi-lagi kecam kesalahan tuan rumah Thailand. Netizen tanah air dukung Asnawi Mangku Alam bongkar borok exco PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Drama penentu nasib Garuda Muda di SEA Games 2025. Laga hidup mati baru saja dijalani Timnas Indonesia U22 kala menghadapi Myanmar di partai terakhir grup C SEA Games 2025. Berlangsung di Stadion Chiang Mai, Thailand, skuad Garuda Muda datang dengan motivasi bangkit usai menelan kekalahan memalukan atas Filipina pada laga sebelumnya. Begitupun dengan Myanmar yang bertekad untuk menjegal Timnas Indonesia U22 dan lolos ke babak semifinal. Pada laga kali ini, Indra Safri melakukan beberapa perubahan mulai dari susunan pemain hingga strategi yang diterapkan. Alhasil, skuad Garuda Muda tampil lebih ofensif dan mampu menekan pertahanan Myanmar sejak peluit pertama dibunyikan. Ivar Jenner, yang kembali menjadi maestro di lini tengah tak kenal lelah mengontrol pertandingan, memberikan ruang hingga menciptakan peluang bagi lini depan skuad Garuda Muda. Berbagai drama pun tersaji ketika Myanmar memberikan perlawanan. Peluang emas dan pelanggaran-pelanggaran keras pun terjadi hingga membuat komentator Inggris yang turut menyiarkan SEA Games kali ini dibuat histeris. Baik Indra Safri maupun pelatih Myanmar yang berada di pinggir lapangan terlihat tak mengenal lelah memberikan instruksi. Namun, pada laga penentuan kali ini, Rafael Struijk dan kawan-kawan tampil layaknya haus kemenangan. Beberapa kali pelatih Myanmar tertangkap kamera terlihat emosi lantaran lini pertahanannya berhasil ditebus oleh skuad Garuda Muda. Tampaknya kekalahan Malaysia atas Vietnam di laga kemarin menjadi pelecut bagi Timnas Indonesia U22 untuk membuktikan bahwa mereka layak lolos. Meski strategi Indra Safri diragukan, namun Donitri dan kawan-kawan seolah menunjukkan bahwa skuad Garuda Muda memiliki kualitas. Terlepas dari hasil laga yang baru saja tersaji, Timnas Indonesia U22 telah menunjukkan perjuangannya yang luar biasa. Meski banyak kesalahan hingga strategi yang kurang tepat diterapkan, Ivar Jenner sebagai kapten Garuda Muda menyadari bahwa tim ini masih memiliki waktu untuk berkembang. Permintaan Mauro Zylstra di laga kontra Myanmar. Terlepas dari hasil laga, Mauro Zylstra menjadi satu nama yang berhasil mencuri perhatian. Kualitasnya sebagai pemain jebolan Akademi Eropa, Mauro benar-benar merepotkan pertahanan Myanmar lewat aksi-aksi yang ia lakukan. Menariknya, Mauro Zylstra membocorkan bagaimana evaluasi yang telah dilakukan hingga terjadi perbedaan saat menghadapi Myanmar. Mauro mengakui bahwa kegagalannya mencetak gol di laga perdana menjadi sebuah kekecewaan personal yang besar. Menurutnya, sebagai seorang striker, ia merasa ikut bertanggung jawab atas hasil minor tersebut. Di pertandingan pertama kontra Filipina, Mauro menyadari bahwa aliran bola terlalu lambat hingga tidak ada suplai yang bisa dimaksimalkan bagi pemain depan. Namun, pada laga kontra Myanmar, situasi berubah ketika Ivar Jenner dan lainnya mampu memanjakan Mauro Zylstra serta pemain depan yang lain. Pertama-tama, saya butuh posisi. Tentu saja, jika saya mendapatkan umpan yang bagus, maka saya bisa mencetak banyak gol, ujar Mauro Zylstra. Sebagai striker yang ditempa di Eropa, Mauro mengakui bahwa lawan selalu memiliki cara untuk meredam agresivitas dengan bermain defensif. Untuk itu, cara membongkar pertahanan berlapis adalah dengan mempercepat tempo permainan, sesuatu yang gagal mereka lakukan di laga sebelumnya. Terlepas dari apa yang telah diperjuangkan hari ini, striker berdarah Bandung tersebut menegaskan bahwa perjuangan Garuda Muda belum usai. Satu kegagalan akan membuka kesempatan lainnya, sementara satu kemenangan tak akan membuat puas di tantangan berikutnya. Publik Vietnam lagi-lagi kecam kesalahan tuan rumah Thailand. Thailand selaku tuan rumah SEA Games 2025 kembali membuktikan diri bahwa pihaknya tak pantas menggelar event sekelas Asia Tenggara. Setelah insiden bendera terbalik, lampu pembukaan SEA Games mati, kini kontroversi bendera kembali muncul di laga Malaysia kontra Vietnam kemarin. Sejatinya, para pendukung Vietnam puas dengan kemenangan yang diraih lantaran berhasil membalaskan dendamnya terhadap Malaysia.
Namun, publik Nguyen justru dibuat geram lantaran menemukan beberapa kekurangan yang tak dapat dijelaskan oleh sang tuan rumah Thailand. Secara spesifik, saat menit ke-68, Kim Sang-sik melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk skuad timnas U22 Vietnam. Namun, tabel pergantian pemain menampilkan kesalahan fatal. Grafik di bagian bawah dengan benar menunjukkan nama-nama pemain Vietnam seperti Chong Pong dan Xuan Bak yang menunggu untuk masuk lapangan. Akan tetapi, pada grafik bagian atas tampak adanya kesalahan dalam pemasangan bendera dan nama tim dengan menuliskan Malaysia. Sontak, kesalahan berulang yang dilakukan negara tuan rumah membuat publik Vietnam geram. Kesalahan serupa bukan yang pertama terjadi pada SEA Games edisi ini. Sejak upacara pembukaan, Thailand telah berkali-kali membuat kekeliruan terkait bendera dan identitas negara peserta. Pada upacara pembukaan, panitia menampilkan peta Vietnam tanpa kepulauan Hoang Sa, Trong Sa, dan Pulau Phuc Quoc. Kesalahan kedua terjadi melalui tayangan video sejarah SEA Games di layar raksasa stadion. Dalam segmen yang menunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games 1997, bendera yang ditampilkan justru bendera Singapura. Selain itu, sederet masalah teknis lain seperti audio, visual, dan kesiapan logistik juga sempat dikeluhkan. Hal ini mengikuti insiden sebelumnya ketika halaman Facebook resmi SEA Games keliru menggunakan bendera Laos dan Vietnam untuk mewakili Indonesia dan Thailand dalam jadwal pertandingan. Fakta tersebut membuktikan bahwa Thailand tak layak menggelar event sebesar SEA Games. Meski dikenal sebagai Raja Asia Tenggara, nyatanya untuk menjadi tuan rumah event regional saja selalu melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Netizen tanah air dukung Asnawi Mangku Alam bongkar borok esko PSSI. Polemik soal ban kapten timnas Indonesia kembali mencuri perhatian publik setelah anggota esko PSSI, Arya Sinulinga, mengungkit isu ketidakharmonisan ruang ganti skuad Garuda saat melawan Cina pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia lalu. Pernyataan Arya disampaikan dalam podcast Bebas dan langsung memicu spekulasi mengenai relasi internal para pemain timnas. Menurut Arya, pergantian ban kapten dari Jait Zaz ke Asnawi Mangku Alam kala itu menjadi indikasi masalah di ruang ganti. Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya lawan Cina. Benar ya? Nggak mungkin Jait Zaz diganti. Pernyataan tersebut sontak mengundang kontroversi. Pasalnya, isu internal timnas dianggap tidak semestinya diungkit tanpa konteks jelas. Tak butuh waktu lama, Asnawi Mangku Alam pun angkat bicara lewat Instagram Story dan membantah tegas klaim Arya. Kapten timnas tersebut menjelaskan kronologi soal ban kapten jauh sebelum Piala Asia berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bahkan sempat meminta agar kapten diberikan kepada pemain lain. Asnawi juga membeberkan diskusi internal yang berlangsung menjelang laga melawan Australia di GBK, di mana ia mengajak Jait Zaz, Sandy Walsh, Tom Hai, dan Rizky Ridho membahas rotasi kapten. Meski demikian, Sintayong tetap menunjuk Asnawi sebagai kapten utama dan Jay sebagai wakil kapten. Ia menegaskan pergantian ban kapten saat melawan Cina hanyalah prosedur standar. Kapten utama menggunakan ban jika bermain, wakil kapten mengambil alih jika yang pertama absen. Saya rasa masalah ini jika paham bola tidak perlu dibahas karena memang jelas alurnya seperti itu. Tapi kenapa seakan-akan saya selalu disudutkan? Tulisnya. Ia bahkan menantang Arya mengungkap sumber informasi tersebut. Please let me know who's telling you. Respon publik pun langsung membludak. Nama Asnawi langsung mejeng di daftar trending topik. Mayoritas warganet kompak membela Asnawi dan menilai klarifikasinya sebagai sikap profesional sekaligus transparan.